Bodo amat, gua tanya lo itu siapa ngentot? Sudah ditolong gak terima kasih. Sekarang makan itu. Tolong hambamu ini ya Allah. Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri teror penghuni mansion. Bagaimana keseruan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Begitu dia dengar apa yang aku ceritakan, dia langsung shock. Mulai melihat orang besar di kamar mandi. Mimpi mengerikan, semuanya jelas kalau ada yang tidak beres pada tempat ini. Via berkata kalau ini sudah mau pagi. Dia lalu cerita kejadian pas dia mandi. Cerita dari Via itu tak kalah mengerikan. Setelah dia selesai mandi dari bak mandi itu, tiba-tiba keran airnya memancur sendiri. Tapi air itu bukan air, tapi darah. Sampai penuh baknya dengan darah, muncul dari bak, yakni sosok kepala. Tidak hanya satu, tapi ada sekitar belasan hingga puluhan. Semuanya tertawa-tawa. Adikku tubuhnya tak bisa digerakkan. Baru bisa digerakkan setelah berusaha keras dipaksakan. Dia lari keluar dari kamar mandi menuju kamar sambil menangis ketakutan. Lalu menemukanku yang terbaring. Lalu dia tidur di sampingku sambil tutupan selimut. Pas tidur, dia ini mimpi dikejar oleh dua makhluk yang mirip dengan iblis. Dia terbangun pas tertangkap oleh mereka. Pas dia bangun kaget. Dia kaget karena aku teriak-teriak seperti kerasukan. Di sini aku berpikir, kok mimpinya sama dengan mimpi yang aku alami? Astagfirullah. Keesokan harinya, kami sarapan sama orang itu. Di sini Via nyeleneh. Dia tanya siapa nama orang ini. Orang ini bernama Nyonya Sonja. Kita sebut saja Sonja. Lalu si Via tanya lagi, dia ini manusia atau setan? Sonja bilang kalau dia ini manusia. Kami dan dia akhirnya cakap-cakap dengan si Sonja. Si Sonja ini bilang kalau dia ini adalah orang pendaki sekitar tahun 1950. Dia ini adalah orang keturunan Belanda, tapi sewaktu dia mendaki bersama ayahnya, dia ini terpisah dengan ayahnya dan tersesat. Sewaktu turun dari merbabu, dia tersesat oleh jalan bercabang, dan akhirnya tersesat sampai sekarang. Jadi dia tidak bisa keluar. Lalu Via tanya lagi, bagaimana bisa ada rumah sebesar ini? Rumah ini katanya pemberian dari jin penunggu di sini. Jadi dia ini ditolong oleh jin yang katanya baik. Via tanya lagi, apakah bisa keluar? Lalu, apakah kami bisa keluar? Sonja menjawab, aku tidak tahu. Ucap Sonja dengan nada agak aneh. Tapi aku tidak bisa sepenuhnya percaya dengan dia. Karena memang dia orangnya sangat misterius, seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Hari ini kami melakukan kegiatan. Kami diajaknya jalan-jalan. Dan si Sonja itu bilang kalau kami jangan khawatir sama dedemit di sini.
Soalnya Sonja bilang akan menghadapinya. Kami diajak olehnya berkunjung ke pedesaan dan pasar. Yang pasti itu dunia lain, bukan alam nyata. Lalu ada satu sosok berbentuk seorang wanita pakai kemben tanya kepada Sonja, "Kamu menikah kapan?" Si Sonja bilang, kalau dia ini akan menikah 4 hari lagi. Katanya tempat pelaminan, gaun, undangan semuanya sudah siap. Calon suami juga sudah. Mendengar hal itu, aku ingat akan mimpi tadi malam. Selama kegiatan jalan-jalan, banyak sekali makhluk-makhluk yang sungkem dengannya, seolah tunduk hormat kepadanya. Tidak hanya jalan-jalan, tapi juga belanja. Alat pembayarannya berupa sebuah batu. Setelah sampai rumah, biasa makan bareng. Kami tidak berani mandi malam. Kalau mandi biasanya sore. Takut akan kejadian seperti kemarin dan malamnya tidur. Mimpi kali ini berbeda. Di sini kami mimpi bertemu ayah dan ibu di ruang kosong. Ayah bilang, kalau kami harus secepatnya kabur dari sini. Karena kalau tidak, aku akan dinikahi dan Sylvia itu akan dijadikan tumbal. Tapi mimpi itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja aku terbangun. Kami dibangunkan sama si Sonja. Dia bilang kalau ini sudah pagi. Malam terasa sangat cepat. "Dah, sana cepat makan," kata si Sonja. Kami bangun lalu sarapan. Pas sarapan, berbincang-bincang seperti biasa. Lalu Sylvia itu bertanya, siapa calon suami Sonja? Dia hanya diam. Tapi tatapan itu menatap ke arahku. Tatapannya bikin ngeri. Setelah sarapan, mandi, kegiatan masih sama, jalan-jalan. Dan pas jalan-jalan, aku sempat melihat di ujung tanah lapang berdiri sebuah kastil. Kastil itu mirip seperti tempat di mimpi. Lebih ngerinya, di kastil itu terdengar suara jeritan kesakitan, persis yang ada di mimpi juga. Si Sonja justru tertawa licik, diajaknya kami pulang. Di rumah, kami makan dan mandi lalu tidur. Di kamar aku bilang kepada Sylvia sambil bisik-bisik kalau ada yang aneh sama tempat ini. "Vi, lu ngerasa aneh gak sama si Sonja?" ucapku kepada Via. "Iya, aneh banget. Kita harus kabur, gue takut banget sumpah." Kami berdiskusi. Akhirnya kami putuskan akan kabur hari ini juga. Kami akan kabur lewat jendela. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan lantaran jaraknya sangat tinggi. Tiba-tiba saja, Sylvia kebelet pipis. Aku suruh dia pipis di sini saja. Dia langsung keluar kamar. Setelah pipis, dia kembali ke kamar. Sylvia kembali dengan nafas ngos-ngosan. "Lu kenapa, Vi?" Pokoknya serem banget," kata Via. Via bilang, kalau setelah pipis, dia pasti lewat ruang tengah. Karena memang harus lewat. Tapi dia lewat lantai atas. Di sini Via melihat kalau Sonja itu sedang berdiri sambil diam. Setelah itu, si Sonja berlahan berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Yakni sosok yang aku lihat di kamar mandi. Tapi dia pura-pura tidak melihatnya. Dia sambil tahan rasa takut sambil ngos-ngosan. Di sini memang terbukti kalau si Noni Belanda alias Sonja itu adalah dedemit. Dengan cepat kami kemasi barang-barang kami karena kalau besok pagi kemungkinan kami bisa dicegat. Jadi bisa dipastikan kalau cerita si Sonja ini bohong semua. Karena kebingungan, keputusan kabur lewat jendela, tak peduli jaraknya itu cukup tinggi,
Kami jatuhkan tas carrier dulu, baru lompat dan jatuh ke atas carrier. Mungkin kami bisa selamat di situ. Dan tiba-tiba saja, saat mau lompat, terdengar suara ketawa. Tapi tawanya sangat keras. Suara tawanya itu lebih seram daripada suara-suara kuntilanak merah berkuda tanpa kepala itu. Benar-benar sangat mengintimidasi. Tiba-tiba saja, kepala kami pusing. Mata kabur berlahan jadi gelap dan tak sadarkan diri. Kami bangun di ruang makan, sementara sosok Sonja berada di depan. "Gimana? Sampean-sampean udah bangun? Udah di sini saja. Di luar banyak dedemit yang siap memangsa kalian," ucap si Sonja. "Bodoh amat, gua tanya lo itu siapa ngentot?" tanyaku kepada Sonja. Dia hanya tertawa keras. Dia menyuruh kami makan, tapi kali ini caranya membentak. "Sudah ditolong gak terima kasih, sekarang makan itu." "Saya kurang baik apa?" kata Sonja. Kalau dilihat, makanan itu masih enak. Tiba-tiba Sylvia berdoa berteriak kepada Allah. "Ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah. Tolong hambamu ini ya Allah. Bismillah, bismillah," ucap Sylvia. Aku pun ikut via membaca bismillah, lalu dilanjutkan dengan surat-surat pendek. Tapi yang pasti baca dengan sangat khusyuk. Tiba-tiba saja si Sonja membentak kami supaya diam. Tiba-tiba saja ruangan seketika berubah menjadi sangat mengerikan. Banyak darah di sekeliling ruangan. Makanan itu berubah menjadi makanan yang sudah busuk. Banyak belatung-belatung, kalajengking, hingga kelabang atau hewan-hewan lainnya yang ada di makanan itu. Wanita itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, sama seperti yang aku lihat di kamar mandi itu. Dia lalu bilang, "Aku adalah dedemit kasta tinggi di sini. Aku sudah ribuan tahun tinggal di gunung ini. Kau Yuda, akan ku kawini kamu, sementara kamu Octavia. Kau akan jadi tumbalku karena aku tertarik dengan kecantikanmu," ucap Sonja seperti itu. "Lalu di mana Sonja orang Belanda? Siapa kau ini?" ucapku. Sonja sudah kumakan, sudah kujadikan tumbal, sehingga wujudku adalah Sonja. Sebentar lagi wujudku adalah wujudmu, Okta, jawab si demit itu. "Gua gak sudi," kata si Via. Kami semua lalu berontak. Kursi kulemparkan padanya. Aku dan Via bergegas menuju ke kamar. Alasan kami menuju ke kamar karena tas karirku sudah kulemparkan keluar dari kamar itu. Untungnya masih bisa masuk, tapi ruangan juga sudah berubah, sudah berbeda. Kasur di atas dipan berubah jadi seperti gumpalan daging. Selimutnya berbentuk kulit bercak darah. Bantal jadi potongan dada manusia. Baunya busuk banget di situ. Bantal jadi potongan kaki. Sialnya, makhluk itu ikut masuk ke kamar. Tak peduli keadaan, kami pun langsung loncat. Tapi untungnya kami jatuh pada di atas tas carrier itu. Tak pikir panjang, kami langsung pakai tas carrier dan lari menjauhi tempat itu. Setelah cukup jauh, si Via tak sengaja menoleh ke belakang. Dia begitu terpaku dan kaget. "Ada apa, Vi?" "Itu, kok mansionnya berubah jadi begitu?" kata si Via. Pas aku menoleh, mansion itu berubah sangat seram. Mansion itu berlumuran darah, mulai dari atap hingga halaman. Semuanya berlumur darah. Dari kejauhan baunya sudah tercium. Tak lama kemudian, sosok itu keluar lalu melayang. Kami pun lari sekuat tenaga,
melewati kampung dan pasar. Orang-orang di sana berubah menjadi sosok yang mengerikan, hancur. Ada yang tanpa kepala, ada yang tanpa rahang, ada yang matanya keluar semua. Semuanya komplit. Tapi kami tidak peduli, tinggal terobos saja mereka. Tak peduli juga dengan bau yang super busuk itu. Sementara sosok makhluk-makhluk mengerikan itu terus mengejar kami sambil terbang, sambil bilang, "Kalian tidak akan bisa lari." Langkah kami terus terhenti oleh sosok tinggi besar yang menghalangi jalan kami. Sosok itu seolah mencegah kami untuk pergi. Tak lama kemudian, sosok makhluk mengerikan itu datang di belakang kami. Dia tertawa-tawa dan bilang, kalau kami tak akan bisa keluar dari sini. Kami pun menyebut lagi dan baca-baca surat-surat pendek, tapi tidak ngefek. Karena tidak membuahkan hasil, kami memilih melompat terjun ke jurang dengan didahului oleh bacaan basmalah. Kami tidak peduli ada apa di dasar jurang itu. Entah itu ada lava di sana atau bebatuan keras, kami benar-benar tidak peduli. Kalau ini adalah akhir dari kehidupan kami, maka kami harus terima. Tapi anehnya, kami jatuh di sebuah tanah yang keras, tapi tak sedikit pun merasakan sakit. Kami langsung bangkit dari jatuh dan melanjutkan perjalanan. Tapi suara-suara tawa mengintimidasi Sonja terdengar lagi. Kami lari lagi dan harus cepat menuruni gunung. Tak lama kemudian, kami sampai di kebun warga. Di sana ada orang yang memanggil-manggil. Seorang lelaki yang sekitar umurnya 50 tahunan. Kami mendatangi orang itu, dan kami diajaknya untuk pergi ke gubuk kayunya. Kami masuk ke gubuk dan duduk di ruang tamu. Orang itu tanya, kenapa kami lari seperti dikejar-kejar setan? Di sini aku ceritakan semua kejadian mengerikan dikejar oleh sosok Sonja. Orang itu terkejut, karena sosok itu adalah dedemit yang sangat kuat. Kebanyakan kalau sudah bertemu dengannya, maka dipastikan tidak akan bisa kembali dengan selamat. Tapi keselamatan kami dari sosok itu termasuk sebuah keajaiban. Aku tanya, sebenarnya Sonja itu siapa? Dia adalah sosok buta wanita. Wujud sosok mengerikan yang bukan wujud aslinya. Karena wujud asli makhluk itu sangat mengerikan sekali. Mendengar hal itu, kami semua langsung menggigil ketakutan. Orang itu menjelaskan lagi, kalau sosok itu sering dimintai pesugihan. Sosok Sonja sering meminta tumbal dari para pendaki. Sementara aku adalah orang yang mau dipek mantu. Sementara Via adalah calon yang akan dijadikan tumbal spesial. Orang itu masuk ke ruangan lalu kembali lagi. Dia membawakan kami makanan berupa sepiring nasi ayam dan teh. Piring terbuat dari anyaman bambu, sementara gelas terbuat dari batang bambu. Rasa dari hidangan itu sangat enak. Ayamnya gurih dan empuk sampai tulang-tulangnya. Sementara tehnya dingin dan manis. Manisnya bukan manis gula, melainkan manis alami. Orang itu menyuruh kami untuk keluar dari gunung ini nanti pagi. Dia memberitahu kami kalau di daerah ini ada sebuah sungai. Jadi kami harus mengikuti aliran sungai itu. Jika sudah benar-benar lolos, maka kami dilarang naik kembali ke sini kurang lebih 10 tahun, supaya benar-benar lolos. Karena dulu pernah ada satu orang yang selamat dari kejaran sosok mengerikan itu, dan 2 tahun kemudian dia kembali ke sini. Orang itu hilang, tak ditemukan sampai sekarang.
Di sini Via tanya apakah orang ini bangsa jin atau bangsa manusia. Belum sempat menjawab, sosok mengerikan itu tertawa di depan rumah gubuk kayu tersebut. "Keluar kalian anak-anak manusia, keluar!" tanya Sonja. Orang itu lalu berdiri dan bilang supaya nanti lewat pintu belakang, karena orang itu akan menghadapinya. Dia lalu masuk ruangan dan ambil sebuah parang, lalu keluar. Di luar terjadi perdebatan sengit antara orang itu dan makhluk mengerikan itu. Kami mengintip dari jendela. Sosok Sonja menginginkan kami keluar. Sementara orang itu bersikeras kalau kami tidak ada di dalam gubuk. Tak lama kemudian terjadilah pertarungan sengit. Orang itu berhasil menebas sosok mengerikan itu. Tapi sosok Sonja tak sedikit pun terluka. Sampai akhirnya sosok mengerikan itu berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan. Lebih mengerikan dari sosok yang kemarin pagi ada di kamar mandi. Sosok itu berubah menjadi lebih besar, bersayap, berbulu hitam semua. Tapi wajahnya berwarna putih pucat dengan gigi-gigi runcing. Jadi terlihat seperti monster. Kami benar-benar semakin menggigil melihatnya. Orang itu lalu dicekik dan dibanting ke tanah, lalu dicabik-cabik dengan tangannya hingga hancur. Darahnya banyak sekali. Aku merasa sangat berdosa menyaksikan itu semua dan tak bisa menolongnya. Air mata terasa mengalir deras. Via menggandengku lari ke pintu belakang. Kami keluar, tak lupa menutup pintu kembali. Setelah keluar dari gubuk, terdengar kalau di dalam ada suara gaduh seperti barang-barang dibanting. Kami sadar kalau sosok itu sekarang masuk ke gubuk tersebut. Kami terus berlari. Tak sengaja, lagi-lagi si Via menoleh ke belakang. Sambil lari, Via bilang kalau gubuk itu sudah hilang tak berbekas. Hanya semak belukar dan ilalang. Mendengar hal itu, aku pun kaget. Jangan-jangan kita kembali ke alam lain. Iya, mungkin. Gue jujur takut banget sumpah, kata Via. Kami akhirnya terus berjalan dalam keputusasaan. Tiba-tiba kami sampai di pinggir sungai. Rasanya sedikit lega. Tapi kelegaan itu berubah menjadi kengerian. Karena di seberang sungai terlihat ada sosok 5 pendaki. Tapi semuanya memiliki wajah pucat. Tapi kami harus bisa menahan rasa ngeri dan terus berjalan mengikuti arah aliran sungai itu. Setelah berjalan mengikuti sungai, akhirnya kami sampai di sebuah jalan setapak. Kami mengikuti arah jalan itu dan sampailah kami di pos 2. Kami langsung menangis dan berpelukan. Rasanya sangat bahagia bisa keluar dari tempat itu. Di sana juga terdapat banyak sekali pendaki. Jam tangan menunjukkan pukul jam 2 dini hari. Tapi pria yang ada di gubuk itu, tiba-tiba menepuk pundak kami. Kami benar-benar kaget setengah mati. Karena orang tadi tubuhnya sudah hancur, bisa hidup kembali. Pria itu bilang, jangan senang dulu, karena sosok seram itu sedang mencari keberadaan kamu. Dan katanya, dia sedang menunggu kamu di pos 1. Dia bilang kalau pria itu adalah demit penunggu sini. Dia suka membantu orang-orang yang tersesat. Dia menambahkan lagi, supaya nanti turun pagi bersama para rombongan pendaki. Kalaupun sekarang, maka pura-pura tidak melihat sosok tersebut. Pria itu lalu pergi ke semak-semak lalu hilang. Para pendaki menatap kami penuh keheranan. Salah satu dari mereka bilang, "Mas, Mbak, kalian bicara sama siapa?" Kami tak bisa menjawab.
Dan akhirnya kami memilih turun sekarang daripada dicurigai sebagai demit. Kami sampai di pos 1, dan benar saja, sosok itu berdiri tepat di tengah halaman pos. Dia berwujud dengan wujud aslinya yang benar-benar mengerikan. Kami tidak bisa mempercepat langkah, apalagi lari, karena kami takut kalau tertangkap olehnya. Kami terus berdoa, membaca surat-surat pendek. Akhirnya kami sampai di pos pendaftaran. Setelah itu kami memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, kami pulang ke rumah. Sampai di rumah, ayah dan ibu langsung tanya keheranan kepada kami. Mereka bahagia, seolah sudah lama tidak bertemu. Lalu aku tanya, kenapa heboh? Mereka bilang, kalau kami sudah dinyatakan hilang sekitar 2 bulan. Mendengar hal itu, benar-benar kaget. Kejadian inilah yang membuat kami takut mendaki lagi. 2 bulan berlalu saat kami sedang makan di mall dan cerita. Kalau seminggu kemudian, Via bertemu lagi sama sosok kuntilanak merah dan kuda tanpa kepala saat dia sedang asik ngopi di teras rumah sambil main HP. Sosok itu bilang kalau dia tidak terima diludahi olehnya. Sebagai gantinya, dia menerima sesajen berupa dupa dan daging burung yang sudah matang, kelapa, buah-buahan, serta segelas kopi. Dan itu harus dilakukan tepat tengah malam di dekat lokasi di mana dia meludahi. Kalau tidak dituruti, maka bakal terus diganggu. Tanpa sepengetahuanku serta ayah dan ibu, dia melakukan itu dengan dibantu sama sahabat-sahabatnya, yakni Siska. Bilangnya kalau dia ini mau ada reuni, tapi cuma melakukan sesajen. Tapi kami sangat bersyukur karena kami bisa selamat. Semoga ini bisa menjadi pelajaran, karena masalah sepele dampaknya sangat luar biasa besar. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Tapi menurut teman-teman cerita ini bagaimana? Apakah ini cerita nyata atau fiksi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya, banyak rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.